Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan melanjutkan part 2 kupas tuntas soal dan pembahasan AKM numerasi tingkat SDMI kelas 5. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa soal di part 2 ini yang merupakan salah satu contoh soal dan pembahasan asesmen kompetensi minimum numerasi tingkat SD kelas 5. Soal yang pertama. Di sini sudah ada soal cerita. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah ada gayung yang berisi air. Ternyata satu gayung ini sama dengan 4 gelas kosong. Jadi satu air dalam gayung sama dengan 4 gelas. Nah, ini data yang sudah kita temukan dalam sebuah soal. Data ini nanti digunakan untuk menjawab berbagai bentuk soal selanjutnya. Biasanya dalam soal AKM itu terdiri atas satu data, tapi data tersebut nanti menimbulkan beberapa pertanyaan. Nah, tugas teman-teman sebagai siswa nanti menganalisis, menalar apa saja soal yang sesuai dengan data tersebut. Soalnya misal yang seperti ini. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan. Nah, jadi ini soalnya berbentuk menjodohkan ya. Gambar 1 dijodohkan dengan gambar 2. Gambar 1. Nah, ini ada satu buah gayung yang berisi air dan sebuah gelas. Seperti data yang sudah diamati sebelumnya, satu gayung itu isinya sama dengan 4 gelas. Berarti satu gayung sama dengan 4 gelas ditambah 1 gelas. Berarti 5 gelas dong. Cari gambar kedua yang memiliki 5 gelas, yang memiliki 5 gelas. Yang mana? Ini 3, ini 5, ini 8, dan ini 9. Yang betul yang 5. Kenapa yang 5? Karena satu gayung berisi air penuh sama dengan 4 gelas. Kita tarik di sini garisnya. Selanjutnya, ini yang kedua. 2 gayung berisi air penuh. Berarti satu gayungnya kan 4 gelas. Kalau 2 gayung berarti 8 gelas. Yang mana 8? Selanjutnya, ini soal yang kedua. Masih dengan data yang sama ya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Seperti yang tadi, gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu dimasukkan ke beberapa gelas seperti pada gambar berikut ini. Masih sama, satu gayung berisi air penuh sama dengan 4 gelas. Pertanyaannya, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Nah, kalau gayungnya ada 3,5, berapa gelas gitu? Coba penyelesaiannya, ini dia. Satu gayung sama dengan 4 gelas. Kalau 3,5 gayung, dapat berapa gelas ya? Kita hitung menggunakan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Tentu teman-teman sudah bisa mengerjakannya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Maka hasilnya 7 per 2. 7 per 2 kali 4. 7 kali 4. Hasilnya berapa? 28. 28 bagi 2, 14. Begitu ya. Soal selanjutnya. Ini ada sebuah gambar permen jelly. Permen jelly ya, ada yang warna kuning, merah, dan hijau.
Kita baca terlebih dahulu keterangan pada gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp2.000 dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp3.000. Ini, yang ini satu tusuk berisi 3 permen, harganya 2.000, yang merah nih 2.000. Yang kuning, ini yang isinya 5, itu harganya 3.000. Pertanyaannya, kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5. Kita membeli 2 tusuk permen isi jeli 5 dan 5 tusuk permen isi jeli 3. Kita membayar dengan uang 2 lembar 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah pilihan jawabannya 16.000, 14.000, 4.000, 2.000. Diingat ya, yang ditanyakan adalah uang kembalian yang diterima. Disimak baik-baik. Penyelesaian. Tadi sudah diketahui, satu tusuk isi 3 permen harganya 2.000, satu tusuk isi 5 permen harganya 3.000. Kalau Ita membeli 5 tusuk isi permen 5 tusuk permen isi 3, berarti 5 kali 2.000, hasilnya 10.000. Kemudian Ita membeli 2 tusuk permen isi 5, 2 kali 3.000, hasilnya 6.000. Teman-teman harus jeli saat membaca dan memahaminya ya. Ini memang agak membingungkan, tapi kalau sudah paham, teman-teman bisa mengerjakannya dengan sangat mudah. Nah, jadi kan harganya semuanya 16.000, ya kan? Karena 10.000 ditambah 6.000 harus dibayar oleh Ita sebanyak 16.000. Nah, uangnya Ita ternyata 20.000. Jadi, kembaliannya berapa? Tinggal dikurangi 20.000 dikurang 16.000, hasilnya 4.000 rupiah. Paham ya? Yuk kita ke soal selanjutnya. Nah, masih dengan data yang sama, teman-teman bisa membaca sendiri ini. Saya akan bacakan langsung pertanyaannya. Adi mempunyai uang 12.000 rupiah. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen yang sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Nah, ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi teman-teman tidak hanya memilih satu jawaban ya, tetapi lebih dari satu jawaban. Caranya bagaimana? Teman-teman hitung masing-masing atau telaah menghitung masing-masing pilihan jawabannya. Nanti kalau benar kalian pilih gitu ya. Jawabannya tidak hanya satu, ini jawabannya lebih dari satu. Penyelesaiannya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi berdasarkan soal, Adi mau memberikan secara adil kepada 2 adiknya, berarti harus sama rata ya. Sedangkan pilihan jawabannya, yang pertama 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Coba kalau kita kalikan setiap permennya 6 kali 3, 18. Berarti masih bisa dong mereka mendapatkan permen yang sama banyak. Karena semuanya 18 dibagi 2 masing-masing adiknya Adi itu mendapat 9 permen. Berarti yang ini betul. Nah, kemudian yang kedua, 3 tusuk masing-masing. Yang ini, 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen. Coba kita jumlahkan berapa seluruh permen yang didapat Adi. 3 dikali 5, 15. Betul. Kemudian 1 kali 3, 3. Ditambahkan 15 tambah 3 hasilnya 18. Ternyata bisa dibagi 2 secara sama banyak. Masing-masing juga mendapat 9 permen. Nah, berarti ini juga betul. Selanjutnya, 2 tusuk masing-masing isi 5
permen, dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. 2 kali 5, 10, ditambah 3 kali 3, 9, hasilnya 19. Ternyata tidak bisa dibagi sama banyak. Nanti ada yang dapat 8, ada yang dapat 9 dong. Nah, jadi tidak bisa. Yang betul adalah yang pertama dan yang kedua. Soal selanjutnya, masih dengan gambar yang sama. Pertanyaannya adalah, Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Jadi, Surti ini punya uang 20.000 ya, terus mau dibagikan ke 6 orang temannya. Ternyata setelah dipikir atau ditelaah, diamati, ada 2 jawaban. Karena Surti memiliki uang 20.000, maka Surti bisa membeli 6 tusuk permen isi 5. 6 kali 3, karena kalau yang isi 5 itu harganya 3.000, kita kalikan 6 kali 3.000 berapa? 18.000. Ini paling banyak. Beli 6 tusuk permen isi 5. Masih ada sisa 2.000. Jawaban kedua, Surti membeli 3 tusuk permen isi 5. Kalau permen isi 5 harganya 3.000, berarti 3 kali 3.000, 9.000. Dan 5 tusuk permen isi 3. Harganya 10.000. Karena 5 dikali 2.000. Hasilnya 19.000. Nah, jadi sisanya 1.000. Jawabannya ada 2 ya, bisa membeli 6 tusuk permen isi 5 atau membeli 3 tusuk permen isi 5 dan 5 tusuk permen isi 3. Nah, ini ada soal yang baru, data yang baru, atau informasi yang baru. Ini ada sebuah roda putar, terdiri dari 8 bagian, seperti pecahan ya. Ada warna yang berbeda-beda. Warna merahnya ada berapa? Ada 3, di angka 2, 4, dan 8. Berarti ini senilai 3/8 warna merah. Sedangkan yang warna biru ada 2, di angka 7 dan angka 5. Nilainya sama dengan 2/8. Warna hijau ada 2, di 3 dan 6. Nilainya sama dengan 2/8. Dan ini warna kuning cuma ada 1. Nilainya 1/8. Ya, ini pecahan. Pasti teman-teman sudah belajar ini tentang pecahan. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini sama dengan pecahan, ya. Pecahan yang paling banyak pasti dia akan sering muncul. Pecahan yang paling banyak warna apa? Warna merah. Ini nilainya 3/8. Warna yang paling sering ditunjuk pada jarum saat berhenti adalah warna merah. Nah, ini karena dia paling banyak di antara warna yang lain. Nah, yang terakhir, gambar tersebut seperti yang tadi merupakan papan pemutar. Cara memainkannya dengan memutar papan. Pertanyaannya, salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda. Tentukan warna papan apa yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Kalau arah kanan berarti sini ya, sesuai jarum jam. Meskipun diputar dalam arah kanan, pada arah kanan, karena warna yang paling banyak merah, pasti yang muncul adalah warna merah, kemungkinan paling banyak, karena memiliki bagian yang paling banyak. Sebelah kiri juga sama, jawabannya dua-duanya adalah merah.
Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa Bu Zila sampaikan. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat, bisa memahami dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar soal-soal seperti ini, soal-soal penalaran, supaya kalian sukses menghadapi asesmen nasional berbasis komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.